Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam topik integral. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai konsep dasar integral dan integral trigonometri. Nah, pada video kali ini akan membahas mengenai integral substitusi. Apa itu integral substitusi? Nah, integral substitusi adalah salah satu teknik penyelesaian integral. Nah, ada lagi teknik penyelesaian integral yang lainnya, yaitu dengan cara integral parsial. Tapi, pada video kali ini, kita khusus membahas mengenai integral substitusi. Baik, langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh 1. Contoh 1, integral dari 10x ditambah 3 pangkat 5 dx. Nah, pada integral substitusi, pertama sekali kita harus memisalkan salah satu unsur yang ada pada soal. Nah, di soal ada 10x ditambah 3 pangkat 5. Maka, yang kita misalkan adalah U sebagai 10x ditambah 3. Nah, kemudian kita cari turunan pertama dari U. Sehingga hasilnya menjadi du per dx sama dengan 10. Nah, dx itu sama dengan du per 10. Nah, kemudian soal ini berubah bentuk menjadi, karena 10x ditambah 3 itu sudah kita misalkan dengan U, maka soalnya menjadi integral U, di sini 10x ditambah 3 pangkat 5, sehingga menjadi integral U pangkat 5 dikali du per 10. Ini dari mana? Nah, di sini ada dx. Tadi kita sudah mencari du per dx itu sama dengan 10, sehingga dx itu sama dengan du per 10. Nah, si dx ini harus kita ganti menjadi du per 10. Kenapa? Karena di sini sudah kita ganti dengan u pangkat 5. Maka jangan ada lagi di sini variabel lain selain u, yaitu du per 10. Nah, sehingga hasilnya menjadi integral U pangkat 5 dikali du per 10. U pangkat 5 itu menjadi 1 per 10 dikali U pangkat 5 kali du. Nah, 1 per 10 itu adalah koefisien dari elemen ini, 1 per 10, pindah ke depan. Nah, lalu pangkatnya 5 menjadi 1 per 5 tambah 1 dikali U pangkat 6 ditambah C. Sehingga hasilnya menjadi 1 per 10 dikali 1 per 6 dikali U pangkat 6 ditambah C. Nah, menjadi 1 per 60 dikali U-nya diganti menjadi 10x ditambah 3. Karena tadi di awal kita misalkan dengan U pangkat 6 tambah C. Nah, lanjut kita ke contoh kedua. Nah, di contoh kedua itu adalah integral dx per akar 6 dari 4x kurang 5 pangkat 2. Nah, ini harus kita misalkan terlebih dahulu. Kita ubah soalnya menjadi integral 4x kurang 5 pangkat, ini jadinya 2 per 6 atau 1 per 3 karena di bawah menjadi min 1 per 3 dx, menjadi seperti ini. Nah, dari sini bisa kita tentukan sebagai pemisalan itu adalah U sebagai yang ini, yang berderajat, yang memiliki pangkat. U sebagai 4x kurang 5. Maka kita cari turunannya du per dx itu sama dengan 4. Nah, kita perlu nilai dx. Sehingga dx itu sama dengan du per 4. Nah, next, tinggal kita ubah soalnya menjadi integral 4x kurang 5. 4x itu sebagai U, berarti ini integral U pangkat min 1 per 3 dikali dx itu sebagai du per 4. Maka ini du per 4. Nah, kemudian ini menjadi integral du per 4 itu sama dengan 1 per 4 dikali u pangkat min 1 per 3 dikali du. Nah, ini sebagai koefisiennya. Kalau ada koefisien itu langsung pindah ke depan, 1 per 4 dikali integral u pangkat min 1 per 3 du. Jadi yang diintegralkan itu hanya variabel u. 1 per 4-nya koefisiennya sudah kita pindah ke depan. Nah, selanjutnya
kita integralkan dengan konsep dasar integral. Pangkat selalu ditambah 1. Menjadi 1/4, yang ini koefisiennya tadi, 1 min 1/3 ditambah 1. Min 1/3 ditambah 1, berarti tambah 3/3 menjadi 2/3. 2/3, 1/2/3 berarti 3/2. Dikali U pangkat 2/3 DU. Nah, jangan lupa di bagian akhir dikalikan menjadi 3/8. Nah, U-nya tadi kita ganti dengan 4X kurang 5. Kita ubah kembali 4X kurang 5. Nah, ini pangkat 2/3 plus C. Nah, demikian hasilnya. Next, integral soal nomor 3. Integral X Nah, soal nomor 3, integral X dikali X pangkat 2 ditambah 10 pangkat 4 dx. Nah, di sini bisa kita tahu yang derajat tinggi adalah X pangkat 2 tambah 10. Maka itu yang kita misalkan sebagai U. Misal U X pangkat 2 tambah 10. Nah, lalu ini kita turunkan DU per dx sama dengan 2X. Oke, ini tadi sudah kita misalkan dengan U. Maka X dx harus kita cari dari hasil turunannya ini. Nah, ini kan ada 2X dx. Maka ini DU per 2 sama dengan X dx. Nah, X dx ini kali silang. Jadi 2-nya turun ke bawah menjadi DU per 2. Nah, sehingga ini kita dapat X dx-nya ini juga sudah. Maka soalnya berubah bentuk menjadi integral X pangkat 2 ditambah 10 itu adalah U. U pangkat 4. Nah, si X dx-nya ini tadi, X dx-nya yang ini tadi, sudah kita dapat nilainya, hasilnya ini. Maka kita ganti menjadi DU per 2. Nah, ini menjadi integral setengah dikali U pangkat 4 DU. Setengahnya kita pindah ke depan, setengah dikali integral U pangkat 4 DU. Nah, setengah 4 tambah 1 berarti 1/5. U pangkat 5 plus C. Atau ini 1/10. U-nya tadi sebagai X kuadrat tambah 10. Berarti kita ganti kembali menjadi X kuadrat ditambah 10 pangkat 5 plus C. Oke. Next, contoh ke-3. Contoh ke-4. Kita masuk ke contoh ke-4. Contoh ke-4. Nah, masuk kita ke integral substitusi dari trigonometri. Integral sin 2x dx. Integral sin 2x dx. Nah, ini kita misalkan dulu. Misalkan, siapa yang dimisalkan? Jangan identitas trigonometrinya, tapi sudutnya. Misal, U sama dengan 2x. Sehingga DU per dx sama dengan 2. Nah, kita perlu nilai si dx-nya, maka kita cari dari hasil turunannya ini. Dx sama dengan DU per 2. Nah, sehingga hasilnya integral sin 2x, berarti itu integral sin U dikali dx-nya. Dx-nya itu adalah DU per 2. Nah, sama halnya kayak tadi. Ini setengah dikali sin U DU. Setengahnya kita pindah ke depan, jadi yang diintegralkan itu hanya integral sin U DU. Nah, kalau sudah begini, dia memakai konsep dasar integral lagi. Integral sin itu adalah min cos. Min cos, minnya taruh di depan, cos U plus C. Nah, jangan lupa ubah lagi U-nya, min setengah, cos U-nya tadi sebagai 2x, berarti cos 2x plus C. Nah,
Gampang kan? Next, ke soal berikutnya, nomor 5. Soal nomor 5 itu adalah integral x sin dalam kurung x kuadrat ditambah phi per 2 dx. Nah, sama halnya seperti tadi. Misalkan U adalah sinnya apa, x kuadrat ditambah phi per 2. Nah, yang dimisalkan itu adalah si sudutnya, sudut dari trigonometrinya, yaitu x kuadrat ditambah phi per 2. Nah, du per dx itu sama dengan turunan dari x kuadrat 2x. Nah, phi per 2 itu sama dengan konstanta, turunan konstanta 0. Nah, oke, sin x kuadrat ditambah phi per 2 sudah kita misalkan dengan u. Berarti kita perlu mencari nilai dari x dx. Nah, dari mana? Dari hasil turunan ini ternyata kita peroleh hasilnya, yaitu du per 2 itu sama dengan x dx. Nah, oke, kita lanjut sehingga hasilnya menjadi integral sin x kuadrat tambah phi per 2 tadi sebagai u, berarti integral sin u. Nah, x dx itu sebagai du per 2. Maka kita tulis di sini dikali du per 2. Balik lagi, integral du per 2 itu sama dengan setengah dikali sin u du. Setengahnya kita pindah ke depan, maka yang diintegralkan hanya integral sin u du. Setengah. Nah, integral sin itu adalah min cos. Min cos, minnya kita letakkan di depan, cos u plus c. Nah, min setengah, ubah lagi u-nya dengan yang dimisalkan di awal, yaitu cos x kuadrat ditambah phi per 2 plus c. Nah, gampang bukan? Next, soal number 6. Kita punya soal integral secant 3x kurang 5 dikali tangen 3x kurang 5 dx. Nah, perhatikan kedua sudut trigonometrinya sama. Maka ini soal bisa diselesaikan dengan integral substitusi kalau sudutnya sama. Nah, berarti yang kita misalkan siapa? Sudutnya, yaitu U sebagai 3x kurang 5. Nah, selanjutnya kita turunkan du terhadap x. Hasilnya adalah 3. Nah, kita perlu nilai si dx-nya. Maka si dx itu adalah du per 3. Maka soal ini berubah bentuk menjadi integral. Nah, si secant. Berarti secant U dikali tangen U, dx-nya itu adalah du per 3. du per 3. du per 3. Nah, balik lagi menjadi du per 3 itu adalah sepertiga dikali secant U tangen U kali du. Nah, kemudian kita sepertiganya kita pindah ke depan, maka ini menjadi integral secant U kali tangen U du. Secant kali tangen U du. Nah, kemudian selanjutnya integral secant tangen itu adalah secant. Berarti ini sepertiga dikali secant U plus C. Nah, ini menjadi sepertiga. Nah, secant U-nya tadi kita ubah menjadi 3x kurang 5. Berarti ini secant 3x kurang 5 tambah C. Oke, sekian pembahasan soal mengenai integral substitusi.